Di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi FinPlus ya. Jadi hanya dengan KTP teman-teman bisa minjem limitnya itu sampai dengan 10 juta. Nah, FinPlus ini adalah aplikasi yang terdaftar juga berizin OJK ya. Jadi aman dan terpercaya. Data yang kita masukkan di sini nanti akan dijamin kerahasiaannya, keamanannya tidak akan disebarluaskan ataupun disalahgunakan. Kemudian untuk bunga dan juga biayanya itu sesuai aturan yang ada di OJK, tidak bisa terlalu besar ya. Termasuk juga untuk cara-cara penagihan itu juga harus mengikuti aturan yang ada di OJK. Tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh meneror ataupun menelpon malam-malam itu tidak diizinkan ya. Silahkan install saja aplikasinya seperti ini ya. Ini di Play Store seperti ini tulisannya FinPlus Strip Pinjaman Ringkas dari PT Rezeki Bersama Teknologi. Silakan install saja aplikasinya, ini biasanya tidak lama, kurang lebih setengah menit sudah beres ya. Asal kita buka aplikasinya, tampilannya adalah seperti ini, langsung saja ini kita klik yang dapatkan. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini kita geser saja ke kanan ya, kita swipe ke kanan sampai mentok, kemudian sampai muncul tulisan mulai yang di bawah ya. Itu langsung saja kita klik mulai. Nah, selanjutnya adalah catatan. Ini kita baca saja ya, ada beberapa persyaratan dan juga terkait syarat dan ketentuan. Kita baca, kemudian kita scroll ke bawah, setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk mengklik izin. Jadi aplikasi FinPlus ini meminta izin untuk mengambil gambar dan juga video. Ini dipakai untuk nanti foto KTP dan juga verifikasi wajah. Ini kita klik izinkan. Kemudian juga akan minta izin untuk akses lokasi. Jadi memang hampir semua pinjol atau bank digital itu memerlukan izin lokasi. Kita harus klik izinkan ya, izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya, limit pendanaan 6.912.000. Ini belum limit kita ya teman-teman ya, belum limit yang bisa kita cairkan. Nanti kita harus isi data dulu baru akan mendapatkan real berapa sih limit kita ya. Oke, ini kita klik saja langsung ajukan segera. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nomor handphone. Silakan masukkan nomor handphone aktif. Nomor handphone aktif yang kita pakai sehari-hari. Tidak bisa menggunakan nomor handphone baru ataupun nomor handphone mati ataupun nomor handphone orang lain. Karena ini nomor handphone ini akan dipakai salah satunya untuk verifikasi menentukan limitnya nanti berapa ya. Oke, silakan isi kemudian klik langkah selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang sudah dikirim ke nomor handphone yang tadi kita masukkan ya. Silakan dicari di SMS kemudian masukkan ke sini. Kemudian di sini juga silakan langsung buat password ya. Bikin passwordnya dipakai untuk nanti login ulang ke aplikasi ini ya. Silakan dibuat passwordnya kemudian klik langkah selanjutnya. Nah, setelah itu adalah kebijakan privasi pengguna, silahkan dibaca, scroll ke bawah, tapi intinya ini sudah sesuai dengan aturan yang di OJK ya. Tidak boleh melanggar aturan yang ada di OJK. Silahkan scroll ke bawah, kemudian klik setuju dan lanjut. Nah, kemudian akan muncul ketampilan ini lagi ya. Silahkan kita klik lagi yang ajukan segera. Nah, kemudian di sini adalah informasi pribadi. Silahkan isi informasi pribadinya ya, statusnya, jenis kelamin, kemudian status perkawinan, tingkat pendidikan, pendapatan per bulan, kemudian tujuan pendananya silahkan dipilih ya, alamat email, kemudian juga tempat tinggal silahkan diisi detail ya. Nah, kemudian teman-teman diminta juga untuk isi kontak darurat. Pastikan ini isikan kontak darurat syukur-syukur yang ada di nomor handphone kita yang kita pakai ini ya. Silakan masukkan nama, nomor handphone dan juga hubungannya apa ya, misalkan saudara, kerabat, keluarga ataupun pasangan ya, silakan diisi 2 kali. Nah, teman-teman tidak perlu takut bahwa OJK melarang pinjol untuk menagih ke kontak darurat ya. Silakan pastikan nanti teman-teman kalau ada yang mendapatkan informasi bahwa kontak darurat ditelepon oleh pinjol untuk membayar, itu harusnya kita laporkan ke OJK ya, biar di blacklist pinjolnya. Karena memang tidak boleh menelpon ke kontak darurat, menitip tagihan juga tidak boleh ya. Kontak darurat itu hanya dipakai untuk menanyakan keberadaan si peminjam jika pinjol sendiri tidak bisa menghubungi si peminjamnya ya. Oke, hanya seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk memfoto KTP, upload KTP,
pastikan KTP-nya itu jelas ya, bagian nama dan fotonya jelas. Kemudian nanti difoto di tempat yang terang, tetapi tidak boleh silo ya, tidak boleh ada cahaya di bagian fotonya. Intinya harus kebaca jelas ya. Silahkan difoto persisi sesuai bingkai yang ada, tidak boleh terlalu jauh ataupun terlalu dekat terpotong, itu tidak boleh ya. Kemudian klik kirim. Oh ya, ini adalah contohnya ya. Contohnya yang betul adalah yang atas, kemudian yang bawah itu yang salah ya. Buram itu adalah salah, kemudian ada titik terangnya, pantulan cahaya itu salah, kemudian terpotong itu juga tidak boleh ya. Oke, ini kita klik mengerti aja untuk memulai proses upload foto KTP. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini akan terisi otomatis antara NIK dan juga namanya. Kalau beda namanya berarti foto ulang, tetapi kalau sudah sama berarti foto KTP-nya sudah sesuai, langsung saja klik konfirmasi. Nah, kemudian adalah verifikasi wajah, ini juga penting ya, teman-teman pastikan ada di cahaya yang terang, kemudian pastikan internetnya lancar agar tidak terputus saat proses verifikasi. Kemudian tidak memakai penutup wajah seperti kacamata, masker, topi ataupun rambut kita tidak boleh menutup wajah kita ya. Silahkan disiapkan wajah terbaiknya, kemudian nanti ikuti instruksi yang ada ya. Akan diminta untuk misalkan mengedipkan mata, buka mulut, geleng kanan, geleng kiri ataupun menunduk, silakan ikutin saja instruksi yang ada. Oke, selanjutnya adalah isian nomor rekening. Ini adalah nomor rekening yang akan kita pakai untuk menerima dana dari Finplus. Ini hanya bisa kita masukkan nomor rekening milik kita sendiri, tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain ya. Silahkan masukkan nomor rekeningnya, kemudian nanti klik konfirmasi sesuai dengan yang data asli ya. Misalkan namanya siapa, nomor rekeningnya siapa, banknya apa ya. Oke, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah limit pinjaman yang diberikan oleh Finplus ya. Ternyata saya di sini hanya dapat 1 juta ya, kemudian jangka waktunya 70 hari. Oke ya. Ini teman-teman silahkan klik yang detail, ini penting untuk kita ketahui ya. Nah, di sini muncul ya. Nominal diterima 1 juta, PPN-nya 3.388, kemudian bunga dan biaya layanannya 280.000. Jadi pinjemnya itu 1 juta, tapi yang dikembalikan 1.288. Nah, di bawahnya itu lebih penting lagi teman-teman ya. Ini di bawahnya itu muncul jadwal pembayaran. Perhatikan untuk pembayaran yang pertama itu adalah 899.388. Artinya ini adalah 90% dari dana yang kita terima dari 1 juta, itu kan hampir 900.000 ya. Nah, pastikan teman-teman bisa nggak sih mencicil di cicilan pertama langsung 900.000. Kalau teman-teman keberatan silahkan langsung saja batalkan, tetapi kalau teman-teman yakin karena memang mungkin hanya mau pinjam 1 bulan ya, uangnya nanti udah ada, silahkan lanjutkan ya. Tapi teman-teman harus pastikan jangan sampai oke tapi ternyata nanti uangnya tidak ada, itu teman-teman akan kena denda, biayanya lebih banyak lagi ya. Oke, silahkan untuk yang masih nyaman, masih bisa klik lanjutkan. Nah, kemudian sekarang tombol yang di bawah itu tulisannya sedang pencairan ya. Kita tunggu aja beberapa saat ya. Tidak lama harusnya dananya nanti masuk ke rekening. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, di sini sudah muncul total tagihan, artinya ini dananya sudah masuk rekening, makanya kita sudah muncul tagihannya di sini ya. Silakan cek langsung ke rekening yang tadi kita masukkan. Oke, jadi seperti itu cara mengajukan pinjaman di aplikasi Finplus. Semoga video ini bermanfaat, tetapi kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini, tapi kita juga harus ya pikirkan kebutuhan jangka panjangnya. Jangan sampai yang kita nikmati saat ini justru akan memberatkan atau menyulitkan kehidupan kita di hari